Beredar kabar jika Presiden Prabowo Subianto ikut dalam pertemuan tersebut. Ada apa di balik peristiwa ini? Kita akan bahas lebih lanjut dengan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Prof. Burhanuddin, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang kita. Oke, Prof. Burhan, ini pertemuan yang berlangsung bisa dibilang relatif singkat, kemudian juga tertutup. Jadi apa sebenarnya yang disampaikan oleh elit Gerindra melalui pertemuan pada malam hari ini? Atau pada malam hari kemarin? Ya, memang masih kasak-kusuk ya apakah Presiden Prabowo ikut dalam pertemuan kemarin malam. Tetapi yang pasti ada Dasko, yang notabene adalah Ketua Harian Partai Gerindra dan Sekjen Partai Gerindra, Muzani, yang menunjukkan pentingnya pertemuan elit Gerindra dengan Ibu Mega kemarin malam. Dan dugaan saya itu Oke teman-teman, hari ini saya akan minta sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas yaitu tentang politik. Nah, di antara tentang politik ini pastinya ada partai, yaitu Partai Gerindra dan juga Partai PDIP. Nah, di antara partai kedua ini, nah ini pastinya ada ketua umum. Nah, ketua umum untuk Partai Gerindra. Nah, di sini ada Bapak Presiden kita atau ketua umum, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga Partai PDIP ketua umum dari Ibu Megawati. Nah, dan selain yang dibahas untuk ini, nah ini juga dibahas yaitu Bung Adi Prayitno, dan ada juga yang lainnya untuk memperkuat tentang pembahasan atau komentar video-video kali ini. Nah, untuk komentar atau pembahasan video-video kali ini, nah ini permintaan dari teman-teman subscriber dari kreator kita yaitu Opung Parbelak. Nah, pastinya untuk video kali ini ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parbelak tentang apa ya? Tentang jumpa atau pertemuan Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini benar atau salah? Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, kita langsung aja kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Pasti sebagian besar dari kalian ingin mengetahui bagaimana respon Opung Parbelak tentang kedatangan Bapak Prabowo ke rumah Megawati. Iya. Iya kan? Tahu dari mana kau, Opung? Karena beberapa orang dari kalian sudah japri saya lewat WA. Pung, bahas dulu kedatangannya Prabowo ke rumah Megawati. Pung, tanggapannya. Jadi sekarang begini, ku bilang sama kalian, siapa yang bilang Bapak Prabowo datang ke rumah Megawati? Itu Pung berita-berita, itu berita, ada videonya, ada gambarnya, ada foto terbaru mengenai ya yang menerangkan atau menjelaskan atau menunjukkan bahwasanya Bapak Prabowo sedang beramah tamah atau lagi ngobrol sama Megawati. Sampai sekarang belum ada pemberitaan resmi yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ikut bersama-sama dengan anggota Partai Gerindra yang lainnya. Karena apa? Yang datang ke sana, yang nampak mukanya disorot wartawan, itu cuma Sumi Dasko dan juga Ahmad Muzani. Bapak Prabowo nggak datang. Ada kedua kemungkinan, Bapak Prabowo nggak datang sama sekali, atau dia datang tapi nggak mau disorot kamera. Berarti datang kan, Pung? Belum tahu. Belum tentu. belum tahu nih. Tak segampang itu. Aduh, kalau kalian dengar berita dari berita TV 206, TV Sewot, Repliarun. Iya. Siapa lagi? Rocky Gerang official. Dibelok-belokkan beritanya itu. Sedangkan 204 apa dibilang? Bahwasanya sekarang Jokowi sudah makin terdesak. Mau datang Bapak Prabowo ke rumah Megawati, mau nggak datang Bapak Prabowo ke rumah Megawati, nggak ngaruh dengan hubungan Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Iya. Aku sudah bilang, besar pertimbangannya, banyak yang harus dipertimbangkan. Sedangkan TV nasional mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sebetulnya datang, cuman hanya saja tidak ditunjukkan ke publik karena banyak orang yang nggak suka. Kata salah seorang pengamat politik yang kemarin ada di sebelah kanan, kok tiba-tiba sekarang di sebelah kiri. Siapa itu, Bung? Pokoknya inisialnya AP lah, AP.
AP itu Ari Pratikno. Ya, Ari Pratikno kalau nggak meleset namanya. Pokoknya kita berteka-teki aja lah siapa lah kira-kira itu. Udah gue kasih inisialnya. Udah lapung gini aja, kasih tahu aja namanya siapa, tuh juga nggak berbahaya orangnya. Adi Prayetno. Dia mengatakan bahwa saya banyak yang tidak senang dengan Prabowo datang ke rumah Megawati, makanya dia sembunyi-sembunyi. Karena apa? Menjaga perasaan daripada pendukung-pendukung yang Prabowo. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno menyebut ada pihak yang tidak senang dengan pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati. Diketahui pertemuan itu berlangsung secara tertutup di rumah Megawati di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 April 2025. Menurut Adi, pertemuan dilakukan secara tertutup demi menjaga perasaan pihak tertentu, terutama kubu pendukung Prabowo. Dirinya menyinggung pihak Solo yang diyakini tak nyaman bila PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan Prabowo. Adapun pihak Solo yang dimaksud Adi tak lain adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jika benar pertemuan itu terjadi, menandakan potensi dukungan politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo. Lantas, Adi menilai PDI Perjuangan saat ini menjadi partai yang paling solid mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis, kenaikan tarif pajak, dan revisi Undang-Undang TNI. Bahkan kolaborasi tertutup antara Prabowo dan Megawati disebut menjadi sinyal rekonsiliasi besar dalam peta politik nasional. Menurutnya, PDI Perjuangan kini tampak berada di garis depan dalam memberikan dukungan secara politik. Mas Adi Prayetno, aku bilang sama kau ya, pendukung-pendukung Bapak Prabowo ini adalah pendukung-pendukung yang dewasa. Dewasa. Iya, kalau mau datang monggo, kalau nggak mau datang ya juga lebih bagus. Enggak perlu kau sesatkan pikiran orang dengan perkataanmu itu. Makanya aku makin lama makin heran sama kau. Dulu aku suka kali sama kawan ini, jujur aja. Tapi sekarang nggak tahu makin lama makin belok ke kiri. Ya kan? Udah aku bilang dari kemarin ya, kalaupun ingat ini ya, kalaupun ya ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, itu artinya kepentingannya Megawati lebih besar dari kepentingan Prabowo. Iya. Mana bisa kau bilang kayak gitu, Bung? Ya buktinya itu, dua orang itu datangnya ke rumah Megawati, bukan Megawati datang ke rumah orang itu. Ada beberapa faktor. Yang pertama, ya kan Megawati itu lebih tua dibandingkan yang lain, kan begitu, umurnya lebih panjang daripada yang lain. Ya wajarlah dihormati. Kan begitu. Lagian juga ya, Gerindra saat ini harus bisa menjaga harkat dan martabat di mata publik, kan begitu. Kalau misalnya contohnya mereka menjumpai Ibu Megawati, ya kan publik akan menilai bahwasanya wah ternyata Gerindra punya hati yang besar, kan begitu. Tapi tunggu dulu, tergantung di dalam pembicaranya apa. Jangan macam-macam ini bapak-bapak yang ada di Partai Gerindra. Ya kan? Kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kesal masyarakat, hati-hati. Tapi kami percayakan semuanya bahwasanya bapak-bapak yang ada di Partai Gerindra akan mengambil langkah-langkah yang terbaik. Itu dong, jaga kepercayaan kami, Pak. Ya, yakin kita ya. Kalau bicara masalah Bapak Prabowo datang atau enggak, ada mobil mau warna putih belum tentu di dalamnya Bapak Prabowo. Ya kan? Bisa saja Mas Didi mau ketemu sama cucunya Mbak Megawati. Bisa aja. Loh kok bisa, Bung? Anaknya. Cucunya. Semua kemungkinan bisa terjadi. Iya kan? Aku dengar berita itu ya kan, tadi pagi ya kan, ada yang mengirim ya, seseorang sahabat ya kan, lihat dulu pertemuan ya antara Prabowo dan Megawati. Udah hampir malu aku. Padahal baru kemarin aku bilang jangan pernah harapkan Megawati ketemu dengan Bapak Prabowo. Nggak nyampe 1 kali 24 jam langsung ketemu. Mau di mana nih taruh mukanya Pupar Belak?
Oke, kita katakanlah dulu aku kalah malu sekarang, ya kan? Katakanlah skenario ya kedatangan Bapak Prabowo memang betul-betul terjadi, katakanlah, ya kan? Ya, yang pertama tadi faktor pertama kenapa mereka harus datang ke tempat Bapak Prabowo, Bapak Ibu Megawati, karena mungkin Ibu Megawati dituakan. Nah, kira-kira perbincangannya seputar apa? Kalau ku bilang seputar persiapan pernikahannya Didit dan juga cucunya Ibu Megawati, aku terlalu bodoh. Karena Didi itu cucunya, bukan anaknya. Kan begitu. Nah, kalau misalnya ada kemungkinan untuk ke jenjang yang lebih serius, Bapak Prabowo datangnya ke rumah Ibu Puan dong. Kan begitu. Kira-kira apa, Pung? Kongres. Apa lagi kalau bukan kongres? Ya kan? Bapak Prabowo minta tolong dong kongres saya diamankan loh. Loh, kenapa Ibu? Oh, biar jangan pengalaman kayak kongres partai-partai yang lain ngono loh. Diacak-acak. Loh, kok Ibu tahu kongres Ibu bakalan diacak-acak? Lah udah ketahuan, udah kelihatan tanda-tandanya kok. Masa, Bu? Loh, kok masa? Loh, saya di dalam mau. Oh ya udah Bu, tenang aja, tenang. Biar tenang ya. Bapak Prabowo ini ngomong ini enak aja. Tenang. Saya lo gemeteran, Pak. Ya, kita nggak tahu ya, mungkin hubungan persahabatan mereka ya setelah sekian lama, ya kan begitu. Setelah sekian lama, ya waktu Bapak Prabowo dilantik dia nggak datang. Ya kan gitu kan. Waktu kalau nggak salah ulang tahun Gerindra atau Rakernas Gerindra, ya kan dia juga nggak datang. Ya, setelah itu Lebaran juga open house di istana, dia nggak datang. Apakah semudah itu Bapak Prabowo melangkahkan kakinya setelah banyak hal yang dilalui tanpa Ibu Megawati di sampingnya? Kalau aku sih belum tentu Kisanak, belum tentu. Tak semudah itu, tak segampang itu. Tapi kan kita kembali tadi ke kronologi yang terburuk, skenario yang terburuk dari Opung Parbela. Katakanlah Opung Parbela salah, kan begitu ya, bisa saja ya, tapi seputaran itu nggak ada yang lain itu ya. Jadi kalau misalnya ada pengamat politik mengatakan bahwasanya ya, kalau misalnya Bapak Prabowo ingin ngajak lagi masuk anggota partai PDIP masuk ke dalam kabinet, aku rasa sudah terlambat. Sudah. Udah terlambat, udah penuh. Udah penuh, ibaratkan bus ALS, ya kan, mau dipaksa-paksa pun dibagut tempel nggak ada tempat. Ya kan begitu kan, ya udah kan mereka sendiri yang bilang, walaupun kami oposisi tapi kami adalah oposisi yang bisa bermitra. Baru ini ada oposisi bermitra. Oposisi yang ramah tamah. Aduh, ya ingat, kalaupun terjadinya pertemuan, ya mendesak terjadinya pertemuan, ya nggak lain adalah kongres, kan begitu. Nah, jadi seorang pengamat, ya kalau pengamat yang ini aku lihat netralitasnya masih terjaga lah, ya Burhanuddin Muhtadi, kalian cek aja, ya kalian cek aja komentarnya Burhanuddin Muhtadi, itu sama dengan pemikirannya Opung Parbela sebelumnya. Ngotot PDIP minta ketemu sama Bapak Prabowo, tujuannya supaya mengamankan kongres. Gitu loh ya. Jadi kalian dengarkan dulu ya. Dua elit Gerindra menemui Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Tuku Umar, Jakarta Pusat pada Senin malam. Beredar kabar jika Presiden Prabowo Subianto ikut dalam pertemuan tersebut. Ada apa di balik peristiwa ini? Kita akan bahas lebih lanjut dengan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Prof. Burhanuddin, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang kita. Oke, Prof. Burhan, ini pertemuan yang berlangsung bisa dibilang relatif singkat, kemudian juga tertutup. Jadi apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh elit Gerindra melalui pertemuan pada malam hari ini? Atau pada malam hari kemarin? Ya, memang masih kasak-kusuk ya apakah Presiden Prabowo ikut dalam pertemuan kemarin malam. Tetapi yang pasti ada Dasko yang notabene adalah ketua harian Partai Gerindra dan Sekjen Partai Gerindra
Muzani yang menunjukkan pentingnya pertemuan elit Gerindra dengan Ibu Mega kemarin malam. Dan dugaan saya itu berkaitan dengan semacam prakondisi atau persiapan jelang pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega. Terutama dalam konteks ini adalah kepentingan Ibu Mega untuk mempermulus proses Kongres PD Perjuangan yang akan dilakukan bulan ini. Jadi ada semacam kekhawatiran dari internal PD Perjuangan jika tidak terjadi pertemuan dengan Pak Prabowo sebelum Kongres, itu ada kekhawatiran munculnya infiltrasi dari pihak luar. Dan itu akan mengganjal proses pemilihan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk sekian kalinya. Sementara untuk Pak Prabowo sendiri, tentu ada kepentingan untuk, tanda kutip ya, menjinakkan oposisi. Karena kita tahu sejak Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, diproses penegakan hukumnya oleh KPK, itu ada semacam peningkatan oposisi dari PDI Perjuangan, terutama dari akun-akun pendukung mereka di media sosial. Jadi kepentingannya dari dua belah pihak, tetapi tentu saja dari pihak PDI Perjuangan sangat memerlukan kehadiran atau pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam rangka memastikan Ibu Mega terpilih untuk kesekian kalinya. Nah, betul kan yang kubilang kan? Jangan kalian bilang aku nyontek. Perkataanku ini jauh-jauh hari, udah ada 2 bulan bahkan 3 bulan yang lalu, biar tahu kalian. Yang namanya pertemuan selalu ada karena kepentingan. Nggak ada yang namanya cuma silaturahmi doang, nggak ada. Kecuali open house. Sedangkan open house juga bisa berupa apa namanya, bisa diboncengi dengan kepentingan-kepentingan, kan begitu kan? Contoh Partai Demokrat datang open house misalnya, kan begitu. Dia harus menjaga ritme politik dia, ya mereka, supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, sehingga nanti 2029 Demokrat menjadi juara 3. Open house, ada kepentingan, ada, sah-sah saja, sah-sah saja. Nah ini open house nggak datang, pelantikan nggak datang, iya kan, acara partai nggak datang. Separah apa sih sakitnya Bu sampai nggak datang 3 kali berturut-turut? Aduh, ya katakanlah mereka bersahabat, katakanlah mereka itu telepon-teleponan sekarang, kan begitu. Tapi sekarang begini, aku bilang sama kalian ya, jujur aja ya. Kalau bicara katanya Bapak Prabowo jumpa, kayaknya masih kurang yakin aku, kayaknya. Kenapa bilang? Kita udah tahu namanya PDIP ya. Jangankan sesuatu yang real, sesuatu yang gak real aja bisa dibikin jadi real. Ngerti maksudku, ngerti kan? Kalau memang Bapak Prabowo nyata-nyata datang ke tempat mereka, udah beredar foto mereka berdua. Udah posting video, udah rame media sosial X, mulai bersuara Guntur Romli, Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, plus kolor merah. Siapa kolor merah, Bung? Yang kemarin, yang pindah dari si biru, loncat ke si merah. Kasih tahu lah Bu, nggak mau cari sendiri dong. Modal kuota kenapa sih? Takut kali habis kuotanya. Cuman gara-gara mau pengen tahu siapa kolor merah. Sosok bersuara, jujur aja aku bilang, yang dengar suaranya pun juga dikit kali orangnya. Karena kebiasaan main tunggal dia. Mungkin juga kawan-kawannya di tempat yang baru juga nggak terlalu menggubris dia kan. Biarkan aja itu kutu loncatnya itu lah. Gak usah diherkan. Padahal yang bilang itu sama-sama kutu loncat. Walaupun dari sama-sama merah sebelumnya. Kalian ngerti kan siapa maksudku kan? Aduh, ya. Jadi kalau kalian mendengar berita, saring betul-betul gitu. Cari sumbernya. Jangan cuma dari satu sumber kalian dapat. Cari sumber A, B, C, D, E, F, G gitu. Sebanyak-banyak, semakin banyak sumber, semakin terfilterlah informasi yang kalian terima. Begitu dia. Kau pun gara-gara sentimen aja kau sama PDIP. Enggak, aku enggak sentimen sama PDIP. I love you so much, I love you so much banget. Makanya aku enggak ingin hancur kalian.
Makanya tujuanku selama ini hanya untuk mengingat kalian supaya kalian berbenah diri, kan begitu. Kalau bicara tentang masalah tenggelam atau enggaknya, urusan kalian, nggak urusanku itu. Yang penting aku hanya mengingatkan sebagai warga negara yang baik. Dan sebagai orang yang pernah di dalam. Ya kan begitu, ya kan. Jadi udahlah, ya nggak usah terlalu euforia gitu. Dan juga dari sebagian kalian ya nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Nggak apa-apa, Bapak Prabowo datang ke rumah Megawati nggak masalah ya. Tolong dulu katakan dulu sama Bapak Prabowo, beritahu dulu kepada timnya, Pak, kami adalah orang-orang yang berbesar hati. Karena kami tahu, Pak, yang penting ketemu itu bukan Bapak tapi beliau. Jadi semua keputusan terbaik itu di tangan Bapak. Kalau kami sudah percayakan kepada Prabowo Gibran, Pak, sampai akhir 2029 juga tetap Prabowo Gibran. Nggak akan pernah ada Prabowo Guntur Romli. Nggak akan pernah ada Prabowo Deddy Sitorus. Nggak akan pernah ada Prabowo Puan Maharani. Iya. Apalagi Prabowo kolor merah. Itu paling tidak bisa kami terima. Siapa sih, Bung? Siapa? Kolor merah siapa, Bung? Nggak usahlah dibahas lagi lah. Aduh, baru lebaran lagi. Baru minal aidin minggu kemarin. Udah ngomongin kolor merah. Nggak apa-apa lah, yang penting aku kan nggak sebut nama kan. Aku cuma sebutkan warna kolornya aja kan. Itu dia ya. Jadi kalau kita katakan ya Indonesia ini masih perlu banyak PR yang harus dikerjakan ya. Nggak akan mungkin Bapak Prabowo menghabiskan energinya cuma mau ngurusin masalah PDIP. Nggak akan mungkin. Kan begitu, kayak kemungkinan Bapak Prabowo contohnya diam-diam contohnya pergi ke sana ya, diketahui pun contohnya, walaupun kami katakan kami berbesar hati Pak, nggak apa-apa ya, mungkin beliau itu hanya ingin menjaga perasaan ya, mungkin yang namanya teman lama ya, aku pun begitu juga, kadang-kadang kita kan contoh untuk menjaga perasaan circle kita, karena circle kita nggak suka sama teman kita ya, oke, untuk beberapa saat ya kita hindari untuk bertemu dengan teman kita sebelah sana, tapi kadangkala kita kerindu juga, kepingin juga bernostalgia. Kan begitu, sekedar menguatkan dia, sabar, kalau nggak bisa menang tahun ini nanti coba lagi nanti 2029. Ya kalau misalnya kandangmu sudah berubah, diabruk-abruk, diobrak-abrik contohnya, udah nggak apa lagi, ya udah dicoba lagi ya kan. Kalau misalnya nggak ada bisa lagi kalian bangun di kandang kandang banteng kalian di sana, berarti SDM kalian kurang bagus, gitu aja. Sambil kita kasih nasihat ya, maksudnya temanku ini yang punya banteng ya kan, kita kan misalnya teman kita ternak banteng ya kan, rupanya dia bangun di sana ada beberapa titik, ada 5 titik kandang banteng kan begitu, rupanya diobrak-abrik, yang satu diobrak-abrik sama angin topan, yang satu lagi diobrak-abrik sama katakanlah ada orang iseng kan begitu, yang satu lagi diobrak-abrik sama burung Garuda contohnya ya kan, ya kita kasih nasihat dia dong, kita berikan kekuatan kata-kata penghiburan, itu adalah teman yang baik. Begitu pulang ketahuan sama teman-teman kita, paling teman-teman kita ini cuma bilang, cie yang baru datang, kangen kesana nih, kangen sama teman lama nih, cie, paling cuma gitu aja Pak. Gak ada sakit hati Pak, kami gak akan sakit hati ya, karena kami orang-orang yang dewasa, gitu dia ya. Jadi apapun ceritanya ya, 1 jam perjumpaan, katanya 1 jam ya mereka berjumpa, 1 jam perjumpaan itu nggak akan pernah mungkin ada perbincangan yang nggak penting selama 1 jam. Pasti penting. Pasti penting. Kecuali Dasko datang ke rumah Ibu Megawati, ya kan, Bu, Ibu udah makan? Belum. Oh ya udah, makanlah Bu, saya pulang ya. Bisa dijamin itu perjumpaan nggak penting. 1 menit nggak nyampe, kan begitu. Ini 1 jam. Ya, itu dia. Kenapa harus datang ke sana? Mungkin kalau lewat telepon, ya kayaknya
kurang afdol gitu loh, ya kan. Jadi tapi kalau misalnya langsung ketemu, ya kan, si ibu ini kan bisa bilang, Pak, minta tolonglah sampaikan sama Bapak Prabowo, nanti kongres ini tolonglah dulu agak dijaga dulu keamanannya, Pak. Tolong dulu yang di lingkaran dia itu, di teman-temannya itu janganlah diobrak-abrik, Pak. Kasihanlah Pak, saya udah tua. Ya kan begitu, ya kan pengalaman kan Demokrat, ya kan, setelah itu Golkar, setelah itu PKB begitu juga, ya kan. Ya kan hampir goyang kan, ya maksudnya menjaga lah. Oh, pantasan kemarin Puan Maharani dan juga teman-teman di PDIP menyetujui RUU TNI. Ternyata sebentar lagi kongres toh. Oh, ngambil hati ya. Iya. Jadi Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwasanya ya mereka ada kepentingan, ya kepentingan kepentingannya Megawati, yaitu ya untuk mengamankan kongres. Kepentingannya Bapak Prabowo yaitu menjinakkan PDIP di parlemen, ya. Kalau itu sih masuk akal, ya selama ini agak jinak karena belum kongres kan begitu. Kalau udah kongres belum tentu juga mau mensahkan itu undang-undang TNI itu. Makanya dikejar, ya kan, dikejar supaya langsung disahkan, ya kan, sebelum ketuanya sibuk dengan yang namanya kongres. Gitu. Jadi untuk masyarakat yang nggak mendukung, ya mahasiswa-mahasiswa, ya, dan juga anak-anak Abah dan juga anak-anak Ganjar, ya, kalau misalnya undang-undang, ya, RUU revisi undang-undang TNI diburu dikejar, ya itu ada maksud dan tujuannya, kan begitu. Karena apa? Karena kami tahu, Bapak Prabowo juga tahu, ya, ini orang jinak kalau sebelum kongres. Partai ini jinak sebelum kongres. Setelah kongres belum tahu. Maka ya kita kan bebas berasumsi toh. Iya. Ya kita nggak tahu kalau sudah kongres orang ini mungkin bisa jadi lebih ribut lagi. Karena bibit-bibitnya si Hasto kan sudah ada kan, Deddy Sitorus, ya kan, Guntur Romli, ya kan, Adian Apitupulu, bibit-bibitnya semua itu. Itu dia, ya. Jadi itu aja lah dulu dari Opung Parbelak. Jadi itu tanggapan Opung Parbelak, ya. Belum ada video dan juga foto yang betul-betul detail mengatakan bahwasanya ada pertemuan antara Bapak Prabowo dengan Megawati, ya. Itu dia, ya. Yang sebelah sini jangan terlalu khawatir, sebelah sana jangan terlalu euforia. Jangan heran nanti kita melihat dan juga mendengar, ya, mereka akan semua rame-rame mengeluarkan berita bahwasanya Prabowo mulai meninggalkan Jokowi. Jokowi sudah mulai disisihkan. Tanda-tanda persatuan Gerindra dan PDIP. PDIP dan Gerindra menuju puncak keemasan. Prabowo dan Megawati rujuk kembali. Akan ada berita-berita seperti itu. Perhatikanlah. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari atau menanggapi tentang pertemuan Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati. Nah, nggak tahunya. Gimana menurut pendapat teman-teman, dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.